Jadi mungkin orang sudah pada keluar, cari makan, belanja, jajan, nonton kali ya, ke mall ya. Jadi program-program seperti ini ada kemungkinan akan sedikit merosot ya. Jadi nggak apa-apa, karena orang juga sudah lama kali ya menunggu untuk bisa pergi main-main ya, ke mall, ke plaza, atau ke resto ya. Mungkin seperti ini ya. Saya tidak tahu Indonesia gimana sekarang ya, karena posisi saya masih di Thailand saat ini. Saya juga merasa beruntung karena ada sahabat-sahabat ya, di sini banyak sahabat yang kalau lihat dari nama banyak yang saya kenal ya. Tapi ketika saya geser-geser ke bawah, banyak juga yang saya tidak kenal ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan saling berkenalan secara pelan-pelan ya. Dan saya juga merasa beruntung, ya beruntung karena ada kawan-kawan dari Ordo Interbeing, dari volunteer yang membantu acara ini bisa berjalan terus. Kalau cuma saya sendiri nggak bisa kali ya. Jadi ada sana sini ya yang bertugas sebagai host ya, yang nyanyi, yang mimpin mimpin meditasi, yang bikin pengumuman, yang bikin poster ya, terus yang kirim-kirim ya, nge-spam ya. Kalau Anda di grup WA ya, grup WhatsApp dari Nusantara atau beberapa yang lain, ya barangkali Anda mendapatkan informasi rutin ya. Tapi saya lihat ada 46 orang, lumayan ramai ya malam ini ya. Ternyata malam minggu pada nggak kemana-mana ya, di rumah aja ya, ya santai kali ya. Baiklah hari ini izinkan saya ingin berbagi tentang uh, the four gratitudes, yaitu 4 rasa syukur ya. Nah saya akan berbagi secara umum ya tentang 4 bakti ya. Istilahnya sih bisa macam-macam ya, bisa bakti, rasa syukur, atau apa ya, terima kasih. Ya. Nah, bagaimana di sini saya akan menyampaikan tentang 2 versi ya. Versi pertama adalah versi tradisional. Versi tradisional itu um, versi tradisional Anda bisa lihat ada 4. Jadi for gratitude atau rasa syukur atau terima kasih atau rasa bakti, yang pertama adalah kepada orang tua, ibu dan ayah ya. Jadi dalam agama Buddha ternyata meletakkan orang tua di tempat yang tertinggi. Ketika kita bicara rasa syukur, agama Buddha meletakkan orang tua di pertama. Karena kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Ya, jelas sekali. Kemudian jasa kebajikan mereka juga sangat besar ya, merawat, melahirkan, apa ya, eh, memberikan pendidikan, merawat, memberikan pendidikan, memberikan makanan, ya dan sebagainya. Saya rasa itu sudah bisa menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Bahkan menurut agama Buddha bahwa seorang anak ya kalau misalnya minum ya, minum air susu ibu kali ya, ASI ya. Kalau misalnya kita minum air susu ibu, berapa lama ya? Ada yang berbulan-bulan, ada yang beberapa tahun kali ya. Nah, kalau air susu itu dikumpul-kumpulkan, katanya itu banyak sekali itu. Ya. Kemudian kalau misalnya air susu tersebut mau diukur dengan rupiah atau diukur dengan dolar, ya, atau diukur dengan pound sterling atau euro, katanya nggak bisa. Ya, jadi berapa duit yang kamu kasih pun katanya tidak bisa membayar susu yang Anda minum itu. Ya, tapi zaman sekarang sebagian besar ada yang tidak minum susu ibu lagi ya. ASI ya maksudnya maksudnya masih bayi gitu ya. Minumnya susu ini ya, formula atau susu kaleng, susu sapi ya.
Ya ini berbagai macam latar belakang ya. Tapi secara general ya orang tua merawat ya, membesarkan, memberikan pendidikan dan sebagainya. Saya rasa itu suatu yang sangat luar biasa. Cuman memang saya juga melihat banyak anak yang punya problem terbesar justru sama orang tua. Ya saya banyak melihat negara-negara di apa ya Amerika atau Eropa justru penderitaan mereka terbesar datang dari ibunya. Yang seharusnya ibu adalah wujud dari kasih sayang ya, merawat, melahirkan, mengandung ya, dan sebagainya. Tapi justru anak perempuan biasanya ributnya paling besar sama mamanya. Ya. Dan ini suatu yang menarik ya, dan Asia juga ada ya terjadi. Cuman memang seberapa banyak saya tidak tahu. Cerita-cerita pasti ada ya, ada yang eh, saya pernah ya mendapat eh, ada umat. Jadi dia punya masalah sama ibunya, terus dia tanya bagaimana menghadapinya. Dia mau menyatakan terima kasih kepada ibunya, tapi ibunya kok seolah-olah memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang, bayar ini, bayar itu, kemudian minta jalan-jalan kemana-mana. Jadi seolah-olah anak ini jadikan mesin gitu. Mesin cari duit untuk dia jalan-jalan, bayar kredit mobil, bayar kredit rumah, dan sebagainya. Memang sih agak sedih ya mendengar kisah seperti itu. Ada terjadi seperti itu. Jadi saya juga susah memberikan nasihat ya, bagaimana ya. Sementara kita bilang harus menghormati orang tua, tapi kok seolah-olah di bulan-bulanin gitu kan. Terus anaknya ini anak berbakti. Jadi tiap kali ibunya minta dia kasih terus. Ya walaupun dia nggak ada uang dia tetap kasih gitu kan. Saya pikir ini suatu yang menarik ya. Kalau dalam agama Buddha bilang mungkin kita berutang ya sama orang tua. Ada utang yang harus kita bayar ya. Tapi jawaban begitu kan terlalu klise ya. Terlalu kulit gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari situ ya. Jadi saya mengajak dia untuk melihat apa sih yang terjadi antara ibunya dan neneknya gitu kan. Barangkali ada sesuatu yang terjadi ya di dalam keluarganya ya. Sehingga ibunya berkarakter atau bersifat seperti itu. Ya ternyata ada sesuatu yang terjadi antara ibunya dan neneknya. Ya, neneknya juga eh, punya suatu apa ya ekspektasi tinggi. Anaknya harus dapat duit banyak, harus bisa membawa orang tuanya jalan-jalan, harus memberikan ini dan sebagainya. Jadi itu terwariskan ke ibunya dan ibunya akhirnya menuntut ke anaknya dan anaknya merasa menderita. Mungkin itu penderitaan mamanya ya yang terjadi karena neneknya ya. Terus kalau kita lihat lagi neneknya juga mungkin ada derita juga kali ya sama ibunya lagi ya. Jadi itu suatu kayak lingkaran gitu ya. Jadi melihat lingkaran ini sebetulnya menarik ya. Jadi satu sisi kita harus berbakti ya, filial piety namanya, berbakti kepada orang tua, tapi ada kondisi lain yang terjadi. Tapi banyak juga ya cerita tentang orang tua yang baik orang tuanya ya. Jadi selalu mendukung ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang terlalu baik sama anaknya. Sampai anaknya itu manja. Anaknya minta apa dikasih semua ya. Mau beli ini dikasih, mau apa dikasih semua. Akhirnya anaknya itu mentalnya lemah. Kalau punya anak laki-laki lebih parah lagi ya kalau dimanjain ya. Orang bilangnya apa ya? Mama boy. Mama boy tahu ya. Mama boy itu dikit-dikit mama gitu kan. Jadi saya rasa ini juga suatu kondisi yang perlu kita sadari agar kita nih, walaupun saya nggak punya anak ya, tapi saya punya adik-adik banyak di sini. Samanera muda atau biku muda ya, saya cukup senior di sini. Jadi ketika melihat adik-adik ya samanera atau biksu yang lain ya, yang lebih lebih muda dari saya, kadang-kadang saya juga merasa seperti seorang kakak ya, atau kadang-kadang seperti seorang bapak harus ngurus mereka gitu ya. Dari cara mereka gosok gigi, cara mereka jalan, cara mereka pakai sandal ya. Mereka pinjam barang bagaimana sopan santun. Saya pikir ini juga kayak seorang ayah memberikan
apa ya, pelajaran kali ya, pendidikan kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi kadang Anda melihat saya ini tidak punya istri, tidak punya anak, tapi secara apa ya, secara tidak kelihatan, kadang-kadang saya juga harus jadi seorang ayah gitu di sini. Dan lebih menarik lagi kadang-kadang harus jadi seorang ibu juga ya. Coba bayangkan tugas ibu apa ya, masak kali ya, masak, ingatin suruh makan ya, jaga kesehatan ya, jangan tidur terlalu malam, makan makan yang sehat, jangan sembarang makan gitu kan. Jadi kadang-kadang saya melihat nih, kadang seperti seorang ayah, kadang seorang ibu, kadang mereka sakit apa, suruh makan obat gitu kan. Karena kita melihat adik-adik kita ini masih muda juga ya, mereka muda terus beraspirasi untuk jadi monastik. Siapa lagi yang akan jadi orang tua mereka kalau bukan kita-kita nih sebagai senior gitu kan. Mungkin waktu saya junior juga ada kakak-kakak senior ya yang menjaga saya atau membantu saya ya, yang seolah-olah menjadi orang tua gitu kan. Jadi orang tua ini memang ada orang tua kandung, ada orang tua yang bukan kandungnya, tapi seolah seperti orang tua juga ya. Kayak di sini juga barangkali ada ya, ada teman-teman yang dekat, lebih senior ya. Ya kadang-kadang mereka juga apa ya, mendidik kita ya. Kira-kira begitu ya. Jangan melihat oh ini kan Bante pria gitu kan. Tapi kalau Anda lihat baik-baik kadang-kadang saya juga harus menjadi ibu di sini kan. Cuma boleh berganti-ganti peran kali ya. Gak selalu. Kadang jadi kakak gitu kan. Kapan jadi adik ya? Atau kapan jadi anak ya? Kalau saya bertemu dengan kakak yang lebih senior lagi. Tapi kakak yang sudah senior sudah sedikit sekarang. Kakak senior di atas saya cuma 4 orang. Jadi sisanya ada 40-an orang, 50-an orang itu adik-adik junior ya. Adik-adik ini lihat kita ini. Oh ini kakak senior, ini bagaimana gitu kan. Kalau sifatnya tidak baik ya mereka mencontohi ya. Sama ya, orang tua juga gitu ya. Orang tua kalau perilaku, ucapan, tindakannya kurang baik, anak-anaknya mencontohi. Ya ini yang pertama lah ya. Dan masih banyak sebetulnya yang bisa kita bicarakan tentang orang tua. Dan yang kedua yang kita berbakti ya, kita menyatakan rasa syukur dan terima kasih. Yang kedua adalah guru. Jadi pertama orang tua, ayah dan ibu ya yang membawa kita lahir ke dunia ini. Kemudian kedua guru. Guru ini mungkin bisa luas, bisa sempit ya. Kalau misalnya kita persempit dia jadi guru spiritual. Ya, kalau persempitnya. Jadi guru spiritual kita di sini rata-rata mungkin ya adalah Thai ya. Dan termasuk saya juga ya, saya merasa Thai adalah guru spiritual saya. Kalau misalnya kita mempersempit menjadi guru spiritual. Tapi ternyata guru kan banyak ya. Ada guru musik ya, ada guru bahasa, ada guru di sekolah juga banyak ya. Barangkali guru-guru di sekolah banyak yang memberikan kesan-kesan yang sangat mendalam buat Anda ya. Yang bahkan seumur hidup Anda akan selalu ingat ya. Saya juga demikian, saya ada guru-guru, contoh guru-guru SD ada beberapa orang yang meninggalkan bekas yang sangat dalam buat saya. Bahkan ada guru yang galak sekali ya. Zaman saya sekolah SD ada seorang guru ya, guru matematika, dia galak sekali. Ya. Dia pernah ambil kepala saya dihantukkan ke apa papan tulis. Karena apa? Saya nggak bisa mengerjakan soal yang dia buat di papan tulis. Kalau zaman dahulu kan masih pakai kapur ya. Kapur, papan tulisnya hitam gitu kan. Saya ingat sekali itu. Ya, mau nangis nggak bisa, tapi malahan saya ketawa jadinya. Ngetawain, saya ini kok bodoh ya nggak bisa ngerjain ini ya. Tapi memang nggak bisa saya. Ya. Dan ternyata banyak orang yang dipanggil ke depan karena saya tidak bisa mengerjakan, jadi saya harus berdiri di depan, nggak boleh duduk. Lalu siswa yang lain juga dipanggil. Mereka yang tidak bisa mengerjakan, mereka di strap gitu namanya, strap ya. Disuruh berdiri di depan, nggak boleh duduk. Ya, jadi karena
soalnya susah, jadi berderet gitu, rame gitu, berdiri di depan. Jadi ya gimana ya? Mungkin seharusnya kita bersedih gitu kan. Saya pikir bersedih gitu. Tapi ternyata nggak sedih-sedih banget kali ya. Karena anak kecil kali ya. SD kelas 4 kayaknya ya. SD kelas 4. SD kelas 4 mungkin umurnya ada 10 tahun. Jadi 10 tahun mungkin masa bandel-bandelnya ya. Jadi apalagi kalau guru-guru zaman dahulu tuh galak itu. Ya, sebat tangan ya, tarik kuping ya. Kemudian rambut di bagian sini ya, kalau panjang dikit dia tarik itu ke atas ya. Mukul dulu ya. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, karena kita ini sebagai murid kita tahu guru ini orang baik. Dia mukul juga bukan karena benci. Ya, dia ambil kepala saya, hantukkan jidat saya ke papan tulis yang hitam itu juga saya yakin bukan dengan kebencian. Cuman saya nggak bisa benci sama mereka. Syukurlah ya, saya merasa bersyukur. Ya, kalau zaman sekarang kan baru dicoel dikit, wah hak asasi manusia, pelanggaran. Tapi saya nggak tahu persis lah ya, itu kan ceritanya banyak sekali ya gimana ya. Dia bilang kena toel dikit, wah benjol apa bengkak gitu kan. Atau gimana lah saya nggak ngerti ya sekarang. Jadi itu ada guru sekolah, ada guru spiritual. Tapi kalau bagi saya, memang guru spiritual yang sangat berpengaruh kepada saya adalah Thai. Ya. Saya menghabiskan waktu lama di Perancis, ya dekat dengan beliau, mendengar, melihat langsung, melihat beliau makan, melihat beliau jalan, melihat beliau seduh teh gitu kan. Semua gerak-geriknya itu bisa menjadi suatu pelajaran yang sangat indah gitu. Ya, mungkin Anda tidak bisa merasakan langsung ya, karena saya hanya cerita aja. Tapi kalau Anda lihat langsung ya, beliau dengan sabar ya, meletakkan daun teh ke dalam teko, kemudian dia pelan-pelan membuka termos, tuangkan airnya, tutup, kemudian biarkan 1 menit, kemudian tuang di gelas. Kemudian guru bikin teh untuk muridnya, enak ya. Soalnya kan murid bikin teh buat guru. Tapi Thai ini dia suka bikin teh. Jadi kalau kita datang, kita disuguhin teh sama dia. Jadi serasa kita dilayani oleh guru gitu kan. Biasanya kan murid yang melayani guru kan. Guru butuh apa kita layani. Gitu. Tapi biasanya kalau Thai panggil saya pasti ada kerjaan. Saya selalu ingat beliau tiap kali panggil saya pasti ngasih kerjaan. Ya. Tapi saya juga bahagia karena dapat kesempatan untuk bertemu beliau secara langsung gitu. Apa spesial gitu. Karena dia tahu saya bisa apa aja, ya. Jadi dia biasanya suka manggil, terus dia kasih kerjaan. Oke, kamu tolong kerjakan ini, kamu lakukan ini. Ya, bahkan berkali-kali saya, ini rahasia lah ya, rahasia umum lah ya. Thai itu dia banyak menerima surat. Suratnya macam-macam lah ya, surat curhat, surat penderitaan, surat tentang pertanyaan, surat macam-macam lah ya. Lalu karena suratnya itu terlalu banyak, beliau nggak sanggup balas. Jadi kadang-kadang beliau tuh panggil murid-muridnya, siapa dia panggil, dia bagi-bagi jatah gitu kan. Suratnya beliau sudah baca. Beliau sudah baca terus dia kasih. Oke, kamu balas surat ini ya. Intinya ini aja katanya. Ya, sisanya kamu yang balas ya. Thai bilang, saya percaya pada Anda, Anda adalah murid saya. Jadi ketika kamu yang balas itu adalah saya yang balas, dia bilang begitu. Jadi bikin hati kita tenang juga. Karena kadang-kadang kita merasa, loh ini kan seharusnya Thai yang balas, kok saya dikasih tugas gitu. Ya, dengan dasar apa sih beliau meminta saya membalas suratnya gitu ya. Kalau Ananda di sini sebagian besar nggak pernah nulis surat buat Thai kali ya. Nggak tahu kali ya saya ya. Jangan-jangan ada surat yang saya yang balas ya. Ya. Jadi saya banyak mendapat tugas seperti itu. Atau kadang-kadang beliau harus bertemu dengan siapa, terus
beliau nggak bisa bertemu, jadi dia panggil beberapa orang, kita sebagai perwakilan bertemu dengan orang tersebut. Gitu ya. Banyak sih. Thai ini menarik lah ya. Terus ada makanan ya, beliau juga panggil ya. Kita disuruh makan. Ya, kemudian ada oleh-oleh, kadang-kadang oleh-oleh banyak sekali ya. Jadi dia dia lihat siapa yang datang, dia selalu pergi ke kamarnya lihat apa yang bisa dia kasih gitu. Apa kadang-kadang cuma sebungkus teh, apakah kadang-kadang cuma satu bungkus biskuit makanan ya. Jadi beliau ini selalu pikir apa yang dia bisa kasih kepada muridnya gitu. Nggak cuma kasih kerjaan aja ya. Masa tiap kali dipanggil dikasih kerjaan mulu gitu kan. Ada juga waktu beliau kasih makanan, kasih minuman, bahkan ini keberuntungan saya lah ya. Beliau tuh pernah masak, saya makan. Terus saya bilang, saya bantuin ya. Walaupun saya nggak pintar masak, tapi beliau bilang, udah jangan. Hari ini saya yang masak, kalian duduk manis saja ya. Selesai masak kita makan bareng katanya kan. Jadi beliau potong-potong sayur. Ini cara masak begini dia bilang ya. Wah masukin, terus dia masak gitu kan. Jadi ada momen banyak lah ya. Saya rasa momen-momen yang indah bersama guru. Karena saya lebih banyak sih menghabiskan waktu sama Thai ya. Ya karena di Perancis waktu itu ya, beliau masih sehat-sehat. Dan kadang-kadang nggak terasa seperti seorang guru. Kadang-kadang seperti seorang teman. Ya, seorang teman. Walaupun kita respect lah ya, beliau ini seorang guru, seorang master zen ya. Seorang master zen. Terus, saya paling ingat, beliau punya laptop. Terus kemampuan beliau mengoperasikan laptop itu kurang gitu. Jadi buat pencet aja. Terus kalau error biasanya saya yang dipanggil. Karena saya terkenal orang yang tukang ngefix ya, memperbaiki atau software ada error atau apa, biasanya saya suka dipanggil. Dan yang sering panggil saya juga Sir Cangkong. Sir Cangkong sama Thai itu sering manggil. Ya, kalau panggil kita ke sana ya, bawa mobil ya, sama beberapa orang datang untuk kerjaan. Dan itu pekerjaan yang bahagia gitu. Kalau Anda dikasih pekerjaan mungkin, aduh nih, tiap kali dikasih pekerjaan mulu. Tapi kita ini ketika dipanggil, ya kita tahu pasti bakal dikasih kerjaan dan kita mengerjakan kerjaan itu happy gitu. Walaupun pekerjaannya kadang susah itu. Ya, pernah dia ada beberapa kali saya harus memperbaiki komputernya lama, nggak nemu caranya. Cari Google lah ya. Semua segala cara kita pakai ya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang saya rasa relasi antara guru dan murid itu suatu yang sangat spesial gitu. Dan banyak ya cerita-cerita menarik seperti itu. Dan Anda juga barangkali banyak kali ya cerita-cerita tentang sama guru ya. Apakah guru sekolah atau guru yoga juga ada kali ya. Guru spiritual, guru meditasi, guru apa lagi ya. Nggak tahu saya. Macam-macam ya. Jadi kita perlu berterima kasih, berbakti ya. Mengingat jasa kebaikannya ya. Selain orang tua juga guru ya. Kalau mau cerita Thai ini banyak ini ya, ada 7 tahun ini ceritanya. Itu baru beberapa aja ya. Nanti lain kali lah ya saya cerita lagi ya. Kita lanjut dulu. Jadi yang pertama orang tua, kedua orang tua. Kalau kedua orang tua mungkin saya agak kurang karena orang tua saya sudah meninggal sejak saya kecil. Jadi rasanya punya orang tua tapi tidak bisa merasakannya. Ya, jadi Anda sebenarnya banyak yang beruntung ya kalau misalnya orang tua masih ya ada di dunia ini. Saya rasa beruntung. Guru juga ya. Walaupun Thai sudah tidak ada, tapi saya malah merasa Thai ini semakin hidup gitu ya. Kita di sini ada kelas ya. Kelas kita itu nonton video. Video yang zaman 80-an, 90-an ketika Thai memberikan ceramah. Jadi ketika lihat videonya, Thai wajahnya itu masih muda gitu. Wah ini Thai versi lain ini. Karena saya pertama kali ketemu Thai, itu tahun 2008. Wajahnya sudah begitu gitu. Tapi ketika melihat 20 tahun lalu, ya,
Tapi kita beruntung lah ya, 20 tahun lalu sudah ada rekaman videonya. Ya, jadi ketika kita nonton videonya, wah ini Thai versi yang agak berbeda ini. Agak berbeda sama pengalaman saya ya. Kalau dulu Thai galak itu. Marah-marah beliau itu. Ya, dulu marah-marah. Tapi setelah saya bertemu beliau ya, beliau kan banyak perubahan gitu kan. Baik beliau nih. Jarang marah-marah. Kalau marah juga masih bisa kerasa cinta kasihnya gitu. Kayak marah itu nggak benci gitu. Kalau kita marah kan mungkin masih campur-campur benci ya. Campur kesel, campur kesel, campur marah, campur benci ya. Tapi ketika beliau marah, saya pernah dimarahin sama beliau. Saya pernah sekali dimarahin sambil ditunjuk. Ya, saya takutnya sampai nggak bisa tidur malamnya. Karena pas saya ditunjuk sama Thai, ya, terus dimarahin, wajah Thai itu berubah sekali. Kamu katanya, kalau berjalan jangan ngomong katanya. Kaget saya. Karena karena di Pelan Village itu kalau kita berjalan, kita tuh nggak boleh ngobrol. Tapi kita kan udah kebiasaan kalau jalan ya sambil ngobrol lah ya sama teman sebelah. Tapi pas kita berjalan terus kita ngobrol, Thai tiba-tiba muncul di depan gitu kan. Langsung tutup mulut. Tapi sudah terlambat ya. Ketika jalan-jalan-jalan pas berpapasan dekat kan, langsung ditunjuk sama Thai. Hei kamu katanya, kalian ya, kita tiga orang. Ya. Kalau jalan jangan ngobrol. Kalau jalan kalian praktekkan meditasi jalan. Weh, itu mungkin marah paling besar yang pernah saya dapat. Tapi walaupun dia nggak marah paling besar, rasanya masih oke gitu ya. Masih ada cinta kasih lah gitu ya. Belajar lah ya kita seperti itu. Yang ketiga itu terima kasih atau berbakti kepada negara ya atau ibu bumi ya atau tanah tempat kita hidup ini ya. Makanya Thai juga banyak mengajarkan tentang eh, hemat listrik, hemat air, bagaimana menjaga bumi, kebersihan, perubahan iklim dan sebagainya ya. Mungkin ini juga termasuk salah satu yang nomor 3 ini. Negara ya, menghormati pemerintah yang ada gitu kan. Tidak ngomong jelek tentang pemerintah ya. Jangan cuman sibuk kritik aja tapi nggak memberikan solusi gitu kan. Kalau tradisi monastik kita kalau Anda mau menyatakan tidak setuju tapi Anda harus memberikan alasan dan memberikan solusi. Cuma kritik tidak memberikan solusi ya mending diam aja. Itu mah cari masalah namanya kan. Kalau di Pelan Village kita seperti itu. Tapi kita jarang kritik sih ya. Paling kita menyatakan ketidaksetujuan aja. Oh, saya tidak setuju dengan ini karena ini. Kemudian alasannya seperti ini, lalu solusinya seperti ini. Solusinya menurut saya seperti ini. Ya. Lalu ketika sudah memberikan solusi, kalau solusi saya tidak diterima, yang jangan baper gitu. Karena tugas kita latihan di Pelan Village itu adalah letting go. Setelah saya memberikan pendapat, setelah saya memberikan solusi, ya walaupun solusinya menurut saya bagus sekali, tapi orang-orang lain tidak merasa itu bagus gitu. Jadi jangan baper kalau misalnya usulan kita itu tidak diterima. Biasanya kan kita rata-rata kalau memberikan usul kan memaksa gitu ya. Harus terima. Usul saya paling bagus, Anda harus terima gitu kan. Ya akhirnya yang menderita kan diri sendiri. Apalagi kalau usulnya kita anggap bagus terus orang lain nggak mau terima, banyak yang tidak setuju, ya udah baper, sakit hati ya. Yang bikin sakit hati itu diri sendiri bukan orang lain. Karena kita mengizinkan hati kita terlukai. Padahal mereka kan tidak mau melukai. Ya, seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu adalah negara, tanah air ya, ibunda bumi sebagainya. Yang keempat ini semua makhluk ya. Ya, makhluk apapun lah ya. Yang tidak termasuk 1 2 3 ya. Yang nomor 4 ini mengcover semuanya. Ya, mungkin makhluk laut, makhluk udara, makhluk bumi, makhluk mana lagi ya. Makhluk yang tidak kelihatan sekaligus juga ada kali ya. Jadi ini menurut agama Buddha yang tradisional seperti ini. Cuma di Pelan Village ada revisi.
Saya melihat Plamfilis kita ada satu apa yang menyentuh bumi ya. Tradisi Plamfilis dia menyebutkan 4. Pertama disebutkan parents. Parents itu orang tua. Ya, who give us life. Jadi agama dalam tradisi Plamfilis ini kita menyatakan bahwa orang tua lah yang sebenarnya membuat saya bisa hidup gitu. Yang memberikan saya kehidupan itu orang tua. Ya, elemen dari papa sedikit, elemen dari mama sedikit, ya, yang membawa saya bisa hidup. Jadi orang pertama yang perlu kita terima kasih adalah orang tua. Tapi sebetulnya yang paling kita kurang ajarin juga orang tua biasanya. Ini menarik ya. Terus yang kedua guru ya. Kalau guru ini di Plamfilis lebih jelas ya, who have shown us the way to understand ya. Jadi guru itu adalah seseorang yang mengajarkan kita ya, menunjukkan jalan, metode untuk mengerti. Ya. Banyak orang tidak mengerti makanya menderita ya. Terus guru yang mengajar kita bagaimana mencintai, hidup secara mendalam di present moment, di momen kekinian. Kalau ini jelas ya, definisinya adalah guru spiritual ya. Yang mungkin definisinya sedikit lebih sempit tentang guru ya. Tapi benar ya, yang gini-gini yang perlu ya. Ilmu matematika kan bisa aja belajar dari mana-mana sekarang ya. Malah sekarang orang belajar ilmu matematika, biologi dari YouTube ya. Benar ya? Buka YouTube, mau belajar apa? Matematika, aritmetika, geometri. Bisa ya di YouTube sekarang ya. Tapi kalau yang gini-gini agak susah ya, karena saya merasa ketika saya berinteraksi sama guru ya, sama Thai ya, sama guru saya, kayak ada transmisi gitu. Transmisi secara langsung ya. Tapi sekarang apakah seperti ini juga transmisi ya? Jauh ya saya di Thailand. Terus apakah ada transmisi seperti ini? Transmisi maksudnya Anda bisa merasakan gitu. Anda merasa tersentuh gitu atau merasa ada sesuatu yang mendalam gitu. Itu masing-masing lah ya, sangat berbeda ceritanya. Tapi biasanya face to face itu lebih luar biasa. Ya benar ya, face to face. Yang ketiga persahabatannya. Kalau yang naskah tradisional sebutnya negara ya atau tanah air. Tapi di Plamfilis sahabat ya, who guides and support us in the difficult moment ya. Selain orang tua, guru juga sahabat ya. Sahabat. Seperti ini kita semuanya bersahabat sebetulnya ya. Yang memberikan dukungan ya, yang memberikan nasihat, ya, yang memberikan apa ya, semangat untuk terus berlatih gitu kan. Jadi saya rasa teman ini sangat penting ya. Kalau nggak ada teman, barangkali acara seperti ini jadi kurang seru kali ya. Ya. Dan yang keempat sama ya, all beings. Cuma all being ini di Plamfilis kita memasukkan binatang ya, tumbuh-tumbuhan, terus dunia mineral. Dunia mineral ya termasuk minyak, air, ya, apa, besi-besi dan sebagainya. Kita juga berterima kasih kepada mereka karena dia elemen pembentuk bumi ini. Dan all being juga termasuk bumi kali ya. Jadi termasuk juga ya tadi ya. Sini. Jadi di Plamfilis memang apa ya, sedikit berbeda, beda sedikit aja ya. Tapi ini secara umum bahwa kita berbakti menyatakan terima kasih kepada 4 elemen ini ya. Dan memang tradisi Chinese ada bulan-bulan tertentu ya yang namanya bulan Chengbeng namanya. Chengbeng itu khusus biasanya orang Tionghoa Chinese untuk memperingati orang tua ya yang sudah meninggal dunia atau leluhur-leluhur yang sudah mendahului ya. Makanya ada Chinese itu ya, ada acara-acara berkunjung ke kuburan ya, atau membacakan doa pelimpahan jasa kepada orang tua yang telah meninggal dunia atau yang para leluhur ya, kakek atau nenek. Karena mereka ini kita anggap sebagai akar. Manusia itu nggak boleh kehilangan akar.
Kalau kita kehilangan akar, kita seperti orang linglung gitu. Orang orang tak punya akar tuh nggak bisa hidup. Pohon tak punya akar nggak bisa hidup kan? Jadi akarmu sebetulnya ada akar orang tua, ya. Akar orang tua, ya itu namanya akar. Terus ada akar guru, ya, guru yang memberikan efek-efek lain ya selain orang tua. Ya, akar dari persahabatan juga akar dari dunia ini. Jadi kita ini berkoneksi sama banyak hal sebetulnya ya. Jadi secara umum kita harus berterima kasih kepada semuanya. Kalau Yesus Kristus sedikit lebih ini, lebih ekstrim ya. Katanya berterima kasih kepada musuhnya ya. Kalau musuh ya kita berantem lah. Ya. Saya ingat tuh ada itu cerita di mana gitu kan. Kasihilah musuhmu gitu kan. Mungkin bodhisatwa yang bisa seperti itu ya. Atau Yesus Kristus termasuk salah satu bodhisatwa juga. Ya, bisa mengasihi musuh ya. Kalau Anda susah kali ya, mungkin di mulut aja, oh saya mengasihi musuh saya. Tapi hatinya, mati lu. Mungkin bisa seperti itu kan. Ya. Tapi kita bisa berlatih ya, terus menerus sehingga kalau nggak bisa mengasihi musuh ya minimal jangan berharap dia celaka gitu kan. Ya kan, atau minimal jangan benci dia lah ya. Atau netral aja deh, netral aja. Kalau hidup nggak ada musuh kan nggak hidup namanya. Ada musuh. Saya juga masih ada kok. Tapi nggak dianggap musuh sih. Cuman ya kesel-kesel aja. Ada kali seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Semoga beberapa pesan tadi memberikan manfaat buat Anda juga sekaligus apa ya, membantu kita mengingat kembali jasa kebaikan beberapa elemen ini ya, tentang rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, negara, dan kepada semua makhluk. Terima kasih dan selamat melanjutkan latihan bersama ya. Barangkali kita boleh mendengarkan suara genta 3 kali. Mari kita napas bersama-sama. Mari kita izinkan semua sharing tadi yang sudah saya sampaikan masuk ke dalam hati, masuk ke dalam telinga, biar dia menjadi suatu nutrisi yang indah, menumbuhkan benih-benih baik bagi kita semua. Mari kita dengarkan suara genta 3 kali.